Selamat pagi kawan, dari Pos 5 Sabana Lawu via Candi Ceto. Kita sarapan dulu kawan, untuk mengisi energi sebelum perjalanan menuju ke puncak. Sambil bergantian untuk persiapan perjalanan ke puncak, saya dan beberapa kawan santai-santai dulu di bawah pohon, sambil menikmati pemandangan sabana Pos 5. Wah, nyaman sekali berada di sini. Santuy. Setelah persiapan selesai, kami pun mulai melangkah menyusuri sabana-sabana di Gunung Lawu. Banyak sekali spot foto di gunung ini, baik pemandangan sabana, awan, maupun hutan cemara. Lengkap deh pokoknya. Setelah melalui sabana Pos 5, jalanan pun mulai menanjak. Ya lumayan sih, karena memang kita tidak membawa keril atau logistik yang berlebih. Dan ini adalah sabana selanjutnya setelah tanjakan tadi. Nanjak lagi. Dan akhirnya kita sampai di Gupak Menjangan. Di sini adalah area camp yang juga bisa menampung banyak tenda. Bedanya di sini banyak pepohonan. Namun Gupak Menjangan ini diapit oleh sabana dan di sampingnya pun adalah lembah. Jadi gak heran kalau terkadang angin di sini cukup kencang. Suneo. Nah, ini menurut saya adalah sabana terluas di Gunung Lawu via Candi Ceto. Keren banget hamparan rumput di sini. Andai saja saya punya drone. WK. Amin. Kan, nanjak lagi. Aduh, untungnya view sabana sangat indah jika dilihat dari tanjakan ini. Lumayan lah. Di sini kami istirahat sebentar sambil foto-foto dan nyari buah yang namanya kalau nggak salah buah marberry. Banyak banget di sini. Ini
apa? Nah, ini. Lihat kawan, lautan awan mulai terlihat. Ya walaupun teriknya matahari juga semakin terasa. Kami mulai memasuki kawasan Pasar Dieng, atau nama lainnya adalah Pasar Setan. Waduh, serem nggak tuh? Lokasi ini konon katanya adalah tempat di mana makhluk goib berkumpul. Dan tidak sedikit pula pendaki yang nyasar di kawasan ini. Percaya tidak percaya, kita tetap harus jaga etika dimanapun kita berada ya kawan. Puncak vodka. Di sini saya berusaha untuk berpikir rasional. Kenapa para pendaki bisa nyasar di tempat ini? Menurut saya, area tempat ini baik kanan, kiri, dan depan belakang, vegetasinya tampak serupa. Jadi kalau tidak fokus, akan tampak membingungkan dan bisa menyesatkan para pendaki. Gak kebayang sih kalau ketambahan kabut. Sabana lagi dong. Untung landai. Bentar lagi sampai di kawasan Hargo Dalem lur. Yang ada warung-warungnya itu loh. Ngiri. Wah, ngeri ngecamp di situ. Dari sekian banyaknya warung di sini, tentu saja kami ke Mbok Yem terlebih dahulu. Katanya sih ini namanya temon, monyet peliharaan Mbok Yem. Hati-hati kalau deket sama nih monyet, suka ngebegal soalnya. Pelorot no. Apa? Ajar. Ya, topi. Dapat wis. Boleh tamat ya? Gak boleh gitu. Assalamualaikum. Di sini cukup ramai, ada yang makan, ada pula yang istirahat. Setelah sedikit berbincang, daripada siang-siang kepanasan di atas, akhirnya kami memutuskan untuk summit sore hari. Sekalian lihat sunset. Tidak lengkap rasanya jika kita ke Gunung Lawu tanpa menyicipi pecel dari Mbok Yem. Sampean mas. Sampean apaan mas? Kucing. Sebagian dari kami beristirahat di Mbok Yem dan sebagian lainnya mengambil air di Sendang Derajat untuk perbekalan air baik ketika muncak maupun ketika balik.
Jalur menuju Sendang Derajat dari Mbok Yem sekitar 15-20 menitan. Treknya landai namun sedikit berbatu. Pemandangannya cukup bagus selama perjalanan. Kanan view puncak, kiri view awan. Ya walaupun panas matahari sangat terasa di kulit. Kita seakan memutari gunung ini, lewat pinggiran terus soalnya. Bapak-bapak ini membawa barang dagangan yang akan dijual kepada para pendaki. Sepertinya berat ya Pak, luar biasa Bapak ini. Sendang Derajat ini merupakan sebuah sumber air yang umumnya berada di jalur Cemoro Sewu, dan tempat ini sepertinya juga dikeramatkan. Ini dia Sendang Derajat. Di sampingnya seperti tempat petilasan dan di dekatnya ada warung. Jadi gak usah bingung nyari tempat berteduh atau nyari makanan di sini. Airnya terbilang sedikit, mungkin karena musim kemarau kali ya. Disyukuri aja lah apa yang ada. Ah, filter. Setelah selesai mengisi air, kami pun bergegas kembali ke Mbok Yem. Siang berganti menjadi sore, kami pun berangkat summit. Namun ada 2 orang kawan yang tidak bisa summit. Ada beberapa jalur menuju puncak. Salah satunya ya ini, seperti jalur air. Jalurnya bebatuan, jadi harus hati-hati dalam memijak. Sebelum sampai ke puncak, ada tempat datar dan kemungkinan juga bisa buat mendirikan tenda. Tapi konsekuensinya ya pasti anginnya besar. Iku. Loh, dingin Bang sini Bang. Alhamdulillah kami sampai. Cuma ada beberapa orang yang ada di sini. Mantep banget view-nya.
Setelah puas menikmati indahnya sunset di puncak Lawu, kami pun turun dan menghampiri kedua kawan yang ada di bawah. Dan ternyata setelah kita cari muter-muter di area Mbok Yem dan Hargo Dalem, mereka tidak ada. Ini kanan ya? Kami pun berusaha untuk berpikir positif bahwa teman-teman sudah kembali ke tenda. Akhirnya, kami memutuskan untuk langsung turun kembali ke tempat camp di Sabana Pos 5. Bayangkan kawan, kami melewati pasar Dieng atau pasar setan saat maghrib. Wah, mencekam sekali rasanya. Saya sempat mencari tulisan pasar Dieng sebagai petunjuk bahwa arah kami turun adalah jalan yang benar, tapi nyatanya tak terlihat oleh saya. Selama turun, kami hampir tidak pernah mengobrol. Sungguh berbeda ketika saat kami naik, di mana obrolan terus terjadi selama melangkah. Mungkin yang kita rasakan sama, rada takut dan was-was. Hanya sesekali saling menoleh dan bertanya apakah semuanya masih lengkap atau tidak. Kami pun saling mengawasi satu sama lain selama perjalanan turun. Dan alhamdulillah kami sampai di tempat camp dengan selamat. Kedua kawan yang kami cari sebelumnya ternyata sudah ada di tenda. Wah, lega sekali rasanya. Setelah kami sampai di tenda, kami pun ngemil serta meminum minuman yang hangat, sedikit ngobrol, lalu tidur. Paginya kita sarapan, nyantai sebentar, kemudian prepare untuk turun. Ini adalah pertama kalinya saya mendaki dengan rombongan yang tidak satupun saya kenali. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dalam perjalanan bersama mereka. Awalnya saya terasa asing karena tidak bisa mengimbangi obrolan mereka. Tapi perlahan itu bisa diatasi selama berjalannya waktu selama pendakian. Suka tidak suka, kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Penyesuaian diri ketika berada di sebuah lingkungan baru itu sangat penting. Karena jika kita tidak bisa menyesuaikan diri pada sebuah lingkungan di mana kita berada, kita akan merasa tidak aman, bahkan bisa tersisihkan. Ya, memang butuh waktu, tapi menurut saya prosesnya itu menyenangkan. Karena kita bisa tahu berbagai informasi, karakter, hingga bentuk candaan-candaan yang sebelumnya tidak saya ketahui. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Sampai bertemu lagi di perjalanan selanjutnya. Wassalamualaikum.